Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihotu, Namo Buddhaya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai Tirokuda Sutta, karena Bante melihat banyak umat-umat itu cuma tahu pokoknya kalau acara pelimpahan jasa atau acara sembayang cuma tahu titip nama, ya. Padahal kemarin lama sudah bilang bahwa harus dari keluarga untuk membantu, bukan cuma titip nama, ya. Kenapa? Kalau kita perhatikan saat ini, terutama sahabat-sahabat kita yang Bapak Ibu lihat tadi fotonya, itu 80% dari mereka COVID. Dan COVID juga kita harus tahu penderitaan mereka selama sakit itu bagaimana, ya. Mulai dari isolasi, mulai mereka kesepian, mungkin mereka hanya melihat Bapak Ibu keluarganya dari rumah, ya, dari rumah pakai handphone, paling mentok pakai video call. Ya, belum tentu juga mereka mendapatkan asupan makanan, haus, lapar, dan seterusnya, ya. Karena di dalam ruangan kita tahu juga tenaga kesehatan kita sangat-sangat capek, ya, sehingga tidak mungkin mau menjaga seperti biasa, ya. Sehingga kita mesti membangkitkan rasa empati dan cinta kasih kepada sanak-sanak keluarga kita yang telah meninggal, karena disitulah pendampingan daripada keluarga yang dibutuhkan pada saat ini. Karena kalau tadi kita membacakan di dalam Vipassana Bumi Pata, di situ disebutkan winyana, kemudian nama rupa. Jadi saat ini mereka semua itu ada di dalam winyana sini. Mereka hanya berdasarkan kesadaran, ya, kesadaran yang kita bilang akan menuju kepada penggantian daripada kesadaran dan lahir di dalam salah satu 31 alam ini. Nah, sehingga di situ kalau pendampingan daripada keluarga tidak maksimal, tidak mengarahkan pikiran mereka ke arah-arah yang baik, maka ini adalah sangat-sangat kasihan, baik untuk mereka tentunya, ya. Jadi ini sangat kasihan, ya. Kejadian-kejadian aneh, ya, kita dan di sini juga sama, ya. Ketika perasaan yang sekarang yang Bante rasakan adalah ketika biasanya kalau baca parita duka begini dan benar-benar sampai capek, itu biasanya kalau Bante ke rumah duka dan yang meninggal, ya, agak berat, ya. Biasanya kita pulang, para biku pulang, kita rasa biasanya capek, kadang-kadang kenapa begitu, ya. Nah, tetapi kalau sekarang kita rasakan juga hal yang sama, berarti banyak di antara mereka yang benar-benar kasihan. Nah, sehingga di sini peran daripada keluarga, ya, Bante harapkan jangan cuma titip foto, tetapi harus sama-sama mendoakan walaupun Anda cuma dari rumah, sehingga mereka semua datang, mereka tahu dan mereka juga turut berbahagia atas kebajikan yang Anda lakukan. Nah, dari situ baru beliau ini mereka bisa pelan-pelan melepaskan kemelekatan di rumah, kemelekatan sama anaknya, kemelekatan sama suami atau istri, kemelekatan sama barang-barang pribadi, dan seterusnya. Sehingga pelan-pelan kita mengkondisikan mereka ke arah kehidupan mereka yang lebih baik. Jadi seyogianya kita sebagai umat Buddha, kita sudah tahu bahwa sekarang mereka sedang menderita, ya. Perasaan kalau orang sakit, perasaan mereka tidak stabil, ya. Perasaan mereka tidak stabil, mereka mungkin kesepian, ya. Mereka mungkin ketakutan. Karena kita lihat kalau misalnya di dalam kamar isolasi seperti itu, dia mungkin sadar, dia lihat kiri kanan satu-satu berangkat, dan dia tunggu waktu kapan berangkat. Nah, itu ketakutan yang luar biasa, ya. Jadi
ketakutan-ketakutan ini ketika terbentuk di dalam batin daripada mereka, ini akan sangat-sangat merugikan, even mereka sering berbuat baik. Nah, oleh karena itulah kita sebagai yang masih hidup, kita berusaha untuk mendoakan mereka, ya siapapun mereka, semoga mereka turut berbahagia di kehidupan selanjutnya mereka, dan semoga di dalam proses untuk mencapai pembentukan daripada badan jasmani, semoga mereka dapat mendapatkan arahan kondisi yang lebih baik sehingga mereka bisa cepat untuk merealisasi kehidupan yang akan datang yang lebih baik. Ya, jadi kita di sini tugas kita adalah mengkondisikan mereka. Nah, jadi ini yang mungkin Bante bisa ucapkan ya, karena nggak tahu bagaimana tadi selama baca doa pikirannya ke situ. Ya, jadi tolong bagi yang Bapak Ibu yang sedang berduka, ya tolong Anda ya itu ya. Dan ada kejadian aneh. Jadi ada kejadian aneh berapa hari kemarin ya. Itu minuman ya, minuman yang biasanya nggak pernah kurang. Ya, yang nggak pernah kurang itu hampir kurang lebih ya 2 cm begitu ya turun airnya ya. Nah itu, jadi kita tahu bahwa ya mungkin di sana mereka haus atau apa ya sampai kurang banyak begitu ya. Jadi ini kejadian-kejadian kadang-kadang ya apa yang lucu ya, tapi kadang-kadang kita melihat ya itu ada. Jadi ya Bapak Ibu, kita ya sering pelimpahan jasa buat mereka. Nah, semoga mereka juga turut berbahagia ya. Kadang-kadang Bante sedih, kadang-kadang dapat WA dari umat, Bante tolong ya, ibu ini kasihan, sudah nggak ada, terus anaknya cuma biarin ya, cuma apa, nggak sembayangin, nggak apa begitu. Nah jadi kadang-kadang ya seperti ini kita melihat bahwa ya memang itu adalah karma masing-masing, tetapi bagi kita yang mengerti, kita anggap ya semua makhluk adalah sahabat kita, sehingga kita doakan mereka itu bukan hal yang merugikan diri kita sendiri ya, tetapi dengan doa kita menjadikan diri kita sendiri juga bekal. Karena kenapa? Satu saat bukan nggak mungkin foto kita masing-masing ada di situ ya. Foto Bante mungkin ada di belakang Bante nanti satu saat, kita nggak tahu kapan ya. Jadi semua yang kita lakukan adalah modal untuk masa depan kita di masa mendatang. Jadi nggak ada rugi ketika kita berbuat baik seperti ini. Ya baik, hari ini kita akan masuk untuk pembahasan Tirokuda Sutta. Bante akan ulang ya, harusnya Tirokuda Sutta kita sudah bahas tahun kemarin ya. Tahun kemarin di bulan-bulan yang sama kita sudah membahas mengenai Sang Buddha membabarkan Tirokuda Sutta, manfaat-manfaat pelimpahan jasa. Nah hari ini Bante akan bahas di awal-awal ya bagaimana sejarah daripada Tirokuda Sutta. Ya, jadi berdasarkan perjalanan dari riwayat dari Sang Buddha, setelah Sang Buddha membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta di bulan Asada ya. Di bulan Asada beliau sedang membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta. Kemudian setelah itu Sang Buddha melakukan perjalanan ke Gaya, kembali ke daerah Bodh Gaya, dan di sana beliau juga menolong ya sekitar 1250 petapa yang kemudian mereka semua menjadi arahat ya, 1000 pertapa, yaitu perguruan daripada Kassapa bersaudara ya. Nah, jadi ini Bante nggak bahas cerita detailnya. Nah, setelah Sang Buddha membabarkan Adita Paryaya Suttang di Gaya Sise, di Bodh Gaya, kemudian Sang Buddha
kembali berjalan ke daerah Magadha. Ya, di Magadha ini ada raja yang kita kenal dengan nama Bimbisara. Ya, Bimbisara. Dan kenapa Sang Buddha ke sana? Karena sebelum Sang Buddha mencapai kebuddhaan, beliau masih pertapa. Beliau waktu itu datang ya dari Kusinara, dari Kapilawastu untuk ke Bodh Gaya. Nah, di situ beliau sedang berguru di daerah Magadha kepada Udaka, Ramaputta, dan Alara Kalama. Nah, di situ juga ketemulah dengan Raja Bimbisara, sehingga Raja Bimbisara berpesan kepada petapa Siddhartha waktu itu ya, kalau bisa kamu nggak usah ke Bodh Gaya, kamu kesini aja tinggal dengan saya di Magadha. Nanti setengah kerajaan Magadha diberikan kepada kamu. Tetapi waktu itu Siddhartha menolak. Ya, beliau terus ke pohon Bodhi dan mencapai kebuddhaan di sana. Nah, tetapi saat menolak untuk tinggal, kemudian sang raja memohon, ya udah, saya tidak bisa menahan kamu untuk tidak pergi ya, tetapi saya mohon kalau sudah mencapai pencerahan sempurna, tolong datang kembali ke Magadha untuk mengajarkan saya Dhamma. Nah, jadi mengingat ya janji daripada Sang Buddha untuk datang kembali ke Magadha, maka Sang Buddha pergi ke Magadha untuk ketemu dengan Raja Bimbisara. Nah, setelah ketemu dengan Raja Bimbisara, Bapak Ibu, seperti biasa Raja Bimbisara melakukan dana makanan kepada Sang Buddha ya. Setelah dia berdana makan, mungkin seperti Bapak Ibu juga di masa normal Anda sering melakukan dana makan ya. Setelah dana makan selesai, kemudian ada pelimpahan jasa. Waktu itu saat pelimpahan jasa, Raja Bimbisara lupa. Ya, dia lupa melakukan pelimpahan jasa. Lantas apa yang dia pikirkan? Dia lagi mikir, aduh nanti malam Sang Buddha sama para bante tidur di mana? Ya, karena waktu itu tidak ada wihara. Jadi dia bingung, Sang Buddha nanti malam tidur di mana? Nah, jadi ketika Sang Buddha melimpahkan jasa, pikirannya nggak fokus ya. Salfok ya, salah fokus. Malah fokusnya Sang Buddha mau tinggal di mana. Pada akhirnya Bapak Ibu, di malam hari ya, beliau melihat begitu banyak makhluk yang datang di kediamannya. Ya, makhluknya kalau kita mau baca dalam Tirokuda Sutta komentar itu sangat mengerikan ya. Ada yang setinggi pohon palmira pohon palem ya. Setinggi mungkin 4 meter, ya 4 meter, kemudian begitu kurus, kurus ya, begitu tinggi dan kurus. Kemudian lantas badannya seperti gosong ya, kayak kena bekas kebakar, ya bekas kebakar, hitam-hitam ya. Kemudian ada juga ya, yang badannya kecil, tetapi perutnya begitu besar, ya. Ada juga yang sendi-sendinya itu meleleh ya, kayak meleleh begitu. Ada juga yang mulutnya sangat kecil, ada badannya nggak sempurna. Jadi begitu banyak makhluk yang tak terhitung banyaknya, mereka sangat-sangat menderita. Nah, mereka menderita, kemudian mereka mendatangi Raja Bimbisara, mengeluarkan suara-suara sehingga Raja Bimbisara sangat-sangat ketakutan. Ya, sangat-sangat ketakutan. Dia aneh, seumur hidup tidak ada pernah kejadian di dalam hidup dia seperti itu. Tidak ada pernah. Kenapa? Kemudian besok Bimbisara ketemu dengan Sang Buddha. Ya, Raja Bimbisara bertanya kepada Sang Buddha, "Yang mulia, sangat aneh ya, seumur hidup tidak pernah melihat yang namanya makhluk seperti itu. Kenapa ketika kemarin setelah berdana makan kepada Sang Buddha,
malah makhluk-makhluk begini ini muncul. Nah, kemudian disinilah Sang Buddha bercerita mengenai asal-usul daripada makhluk-makhluk ini, ya. Jadi mungkin hari ini Bante akan membahas lebih pada cerita awalnya, nah sehingga kita mendapatkan pemahaman yang penuh mengenai sutta ini, ya. Nah, Buddha menceritakan bahwa di kehidupan sebelumnya daripada Raja Bimbisara, ya, di negara Kasi, ya, negara Kasi. Kalau kita bilang Kasi, negara Kasi sampai hari ini, ya, dibilang Kasi itu adalah negara yang ada di India, yaitu di daerah Benares. Kalau sekarang kita bilang ke orang India, Kasi di mana, dia akan tunjuk ke Benares, Varanasi. Ya, tetapi ini adalah Benares yang sangat lama di masa lampau. Di zaman di situ, di suatu kerajaan yang sangat besar, ya, lahir seorang pangeran juga, dan kemudian pangeran ini menjadi Buddha. Namanya adalah Buddha Pusa, ya. Buddha Pusa kemudian memiliki 3 orang kakak adik, ya, 3 orang kakak adik, dan Buddha Pusa karena sangat disayang oleh raja papanya, maka semua, ya, waktu itu hanya dilayani oleh sang raja. Tidak ada seorang pun yang boleh melayani sang Buddha, hanya raja, ya. Jadi bahkan di dalam teks dibilang bahwa misalnya Bapak Ibu ini kerajaan, ya, kemudian ada satu jalan khusus, ya, dibikinin satu jalan khusus untuk menyambung antara istana dengan wihara, di mana di jalan khusus ini, ya, semua terbuat dari barang-barang yang sangat mewah, ya, bahkan digantung-gantung yang terbuat dari bahan silver, kemudian lantai juga bagus, ya, dinding-dindingnya juga sangat baik, khusus untuk seperti lorong untuk dari wihara ke sana, ya, untuk dari wihara ke sana ke istana. Nah, jadi Bapak Ibu, di situ kita melihat bahwa bagaimana raja sangat memonopoli sang Buddha Pusa, ya. Kemudian masyarakat waktu itu tidak senang sama raja, komplain bahwa kenapa hanya raja yang boleh berbuat baik, kami nggak boleh, ya, nggak ada kesempatan. Kemudian sang raja melakukan perbuatan baik setiap hari. Hanya boleh sang raja yang berbuat baik untuk Buddha, ya, yang lain nggak boleh berbuat baik. Ketika itu kakak adik dari sang Buddha, 3 pangeran lainnya bersekongkol karena mereka banyak mendengar dari masyarakat yang tidak puas. Masyarakat juga ingin melayani sang Buddha. Nah, oleh karena itulah 3 pangeran ini mereka bersekongkol untuk membuat suatu kekacauan kecil yang direncanakan, ya. Jadi dibikin suatu kerusuhan kecil, kemudian setelah kerusuhan ini terjadi, mereka cepat-cepat seakan-akan memadamkan kerusuhan itu, ya, pemberontakan itu. Nah, ketika pemberontakan ini dipadamkan, pada akhirnya 3 pangeran meminta hadiah sama raja, ya. Jadi raja juga sangat senang, wah, pemberontakannya hilang. Jadi memanggil 3 pangeran kemudian berkata, apapun yang Anda mau minta, saya kasih. 3 pangeran kemudian berkata, kita cuma minta satu hal, yaitu kami mau melayani sang Buddha. Dengan cepat raja menolak, tidak boleh. Tidak boleh, hanya saya yang boleh melayani sang Buddha, kalian nggak boleh. Kemudian ditanya lagi, permintaan apa yang kamu mau? Sama, melayani sang Buddha. Untuk berapa lama?
7 tahun, oh nggak boleh. Ya, 7 tahun nggak boleh, turun 6, 5, 4 sampai jadinya adalah cuma 3 bulan, yaitu 1 masa wasa. Nah, Bapak Ibu, kemudian setelah disetujui sama raja, ya sudah 3 bulan kalian boleh melayani Sang Buddha. Nah, maka ketiga pangeran kemudian mereka sangat bersemangat, sangat bersuka cita. Karena kenapa? Mereka memiliki kesempatan untuk berbuat baik kepada Sang Buddha. Mereka kemudian mengumpulkan Perdana Menteri, bendahara untuk membangun suatu kompleks wihara yang baru, tempat tinggal yang baru, dikatakan di teks untuk Buddha dan sekitar 90.000 bhikkhu sangha yang ada di situ. Ya, kemudian setelah kompleks ini terbangun, mereka mengundang Sang Buddha untuk tinggal di sana. Ya, kalau di teks dibilang bahwa 3 pangeran ditemenin oleh sekitar 2.500 pengawal dan juga pelayan untuk melayani Sang Buddha dan para bhikkhu sangha. Nah, kemudian setelah mulai proses berjalan, ya ternyata Bapak Ibu ya, ada namanya karyawan, kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak. Ya, jadi ada yang sungguh-sungguh ya menggunakan momen ini untuk berbuat baik, tetapi ada sungguh-sungguh juga ya menggunakan momen ini untuk berbuat yang tidak baik ya. Jadi setiap momen, makanya Buddha bilang ya, setiap momen itu adalah present moment yang paling bagus ya. Tetapi masalahnya di setiap momen apa yang kita mau isi ya, kadang-kadang yang baik, kadang-kadang yang buruk. Sama ceritanya dengan kasus ini ya. Ada yang baik, mereka melayani Sang Buddha dengan tulus hati, mereka mendengarkan Dhamma. Ada yang tidak baik, mereka korupsi ya, korupsi makanan, bukan hanya baksos dikorupsi ya, makanan Sang Buddha juga dikorupsi dulu ya. Nanti dapat cerita mau lahir di mana orang-orang yang suka korupsi. Mereka mengkorupsi makanan daripada Sang Buddha. Jadi harusnya misalnya contoh ya, Bapak Ibu misalnya titip barang, saya mau berdana buat Sang Buddha misalnya, titip barang, taruhlah 5 anggur ya, dikorupsi, oh saya ambil 2 dulu makan, kan Sang Buddha sudah banyak, yang dana juga banyak, bukan cuma kamu, makan dulu, sisanya 3 kasih Sang Buddha. Dana apa lagi? Oh mungkin kasih A, dia makan dulu, dia kasih Sang Buddha. Nah, jadi makanan ya dikorupsi, dimakan, kemudian sisanya dikasih kepada Sang Buddha ya. Bapak Ibu, setelah 3 bulan berlalu ya, masa wasa berlalu, kemudian setelah selesai pengabdian dari 3 pangeran, Sang Buddha pamit kepada pangeran dan juga kembali kepada wihara yang ada di kompleks istana. Nah, kemudian setelah kembali, Buddha Pusa memasuki parinibbana dan memasuki parinibbana juga semua raja juga meninggal, 3 pangeran meninggal, dan semua dari situ meninggal juga ya. Maksudnya meninggal bukan setelah wasa semua meninggal, tidak ya, tetapi semua meninggal sesuai dengan proses kehidupan masing-masing. Nah, setelah meninggal Bapak Ibu, ketiga pangeran beserta Perdana Menteri, kemudian bendahara, ya, raja, dan para teman-teman yang karyawan-karyawan yang suka berbuat baik, mereka semua lahir di alam surga. Untuk waktu kapan? Untuk waktu yang sangat-sangat lama. Kenapa? Setelah Buddha Pusa ada Buddha Kassapa. Ya, setelah Buddha Kassapa baru muncul Buddha Gautama. Ya, jadi untuk interval waktu yang sangat lama. Kita bilang satu kemunculan seorang Buddha itu sangat lama. Ya, jadi mereka tinggal di surga itu dengan waktu yang sangat lama. Nah, kemudian
Mereka yang korupsi bagaimana Bante? Sama, mereka yang korupsi juga jatuh di alam neraka ya. Mereka jatuh di alam neraka untuk berapa lama? Sama, untuk waktu yang sangat-sangat lama. Ya, jadi gunakan momen kita dengan baik, gunakan jabatan kita dengan baik, gunakan kesempatan kita dengan baik. Jangan sampai melakukan hal yang buruk. Mau nyesal bagaimana? Ya, kata siapa? Krisdayanti, terlambat sudah. Ya, sudah nggak bisa tarik waktu mundur, nggak bisa. Sudah lewat, sudah berlalu, nggak bisa tarik mundur. Ya, ketika kita salah mempergunakan momen hidup kita, kita kecewa. Ya, Anda kecewa, mau kecewa bagaimana? Aduh, maaf ya, sudah nggak bisa. Ya, sudah nasi jadi bubur, makan aja. Ya, sama dengan mereka yang lahir di neraka. Mereka nggak bisa untuk mengangkat ke diri mereka ke arah yang lebih baik, nggak bisa. Nah, ketika mereka lahir di neraka dalam jangka waktu interval Buddha ya, Buddha Pusa ke Buddha Mahakasapa, dengan jangka waktu yang sekian lama mereka menderita di alam neraka. Munculnya Buddha Kasapa, beberapa dari mereka lahir di alam peta. Ya, di alam peta. Ya, di alam peta mereka ketemu dengan peta-peta yang lain, ya kan biasa ya, say hello ya, hai apa kabar gitu kan. Karena sama-sama peta kan, sejenis. Jadi melihat teman-temannya pergi ke wihara, peta-peta ini juga ikut. Teman-teman ke wihara mau dapat makan, pergi semua ke wihara. Akhirnya peta-peta ini cemburu, dia lihat kok teman-teman saya dapat pelimpahan jasa dari keluarga dia dan saya enggak. Ya. Kemudian di cerita ini lucu ya. Jadi peta-peta ini kemudian bertanya kepada Buddha Kasapa, kenapa mereka terbantu? Saya enggak terbantu. Nah, kemudian Buddha Kasapa bilang, oh ya nanti ya, karma belum nyampe. Karma belum nyampe, nanti kehidupan Buddha mendatang, yaitu nanti ada Buddha namanya Buddha Gotama. Buddha Gotama ini akan lahir di masa yang akan datang. Kemudian nanti ada saudara kamu namanya Raja Bimbisara. Nanti dia yang akan tolong kalian. Aduh Bapak Ibu ya, bagaimana ya? Sudah menderita sekian lama di alam neraka. Ya, kemudian menderita di alam peta, kemudian lihat teman-temannya sudah bahagia, kita belum, bagaimana rasanya? Kemudian dapat janji dari seorang Buddha, nanti di masa mendatang kalian akan ketemu dengan Raja Bimbisara yang akan menolong kalian. Jadi Bapak Ibu, seakan-akan peta-peta ini, makhluk peta ya, makhluk peta itu hungry ghost ya, hantu alam kelaparan. Mereka sudah sangat senang ya, asik ya, semoga nanti masa mendatang akan ditolong oleh Raja Bimbisara. Tetapi Bapak Ibu harus ingat bahwa ini hanyalah perasaan bahagia sesaat. Aduh, nanti saya mau dapat pertolongan. Tetapi untuk menuju waktu ini sangat lama. Untuk menuju waktu ini sangat menderita. Kemarin Lama Jigme sudah cerita bahwa untuk menjadi peta, sedangkan minum air saja nggak bisa. Mau makan satu biji beras pun nggak bisa. Dan jangka waktu interval Buddha yang begitu lama. Buddha Kasapa ke Buddha Gotama. Tetapi ya mau nggak mau harus dijalani ya, harus dijalani penderitaan yang begitu panjang. Ketika di masa Buddha Gotama muncul ke dunia, para makhluk ya yang melayani Sang Buddha di masa Buddha Pusa, mereka turun semua menjadi manusia. Mereka terlahir menjadi manusia. Bendaharawan negara menjadi Raja Bimbisara. Perdana Menteri menjadi Raja Bimbisara. Kemudian bendahara negara menjadi Wisaka ya, yang ada di Sawati. Kita belum cerita sampai ke sana ya Bapak Ibu. Kemudian 3 pangeran menjadi Kasapa bersaudara. Pelayan-pelayan 3 pangeran ini menjadi murid-murid 3
Kasapa, dan kemudian mereka mencapai arahat sebelum Sang Buddha datang ketemu dengan Raja Bimbisara. Ya, yang tadi Bante cerita ya, dia Sang Buddha setelah membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta pergi ke Bodh Gaya untuk menyelamatkan 3 pertapa ini dan 1000 muridnya. Ya, baru dari situ mereka kembali ketemu dengan Raja Bimbisara. Jadi kalau kita pikir ceritanya cuma muter-muter ya, orangnya itu-itu aja. Tetapi apa yang ditanam di masa lampau ternyata sangat berefek di masa sekarang. Nah, kemudian singkat cerita, itulah ya alasan-alasan makhluk-makhluk ini begitu banyak muncul ketika Sang Bimbisara lupa melakukan pelimpahan jasa. Nah, ini ya, makanya dari cerita malam ini Bante belum bahas Tirokuda Sutta Bapak Ibu ya, cuma cerita depannya dulu, riwayatnya dulu. Jadi dari cerita ini Bapak Ibu kita melihat bahwa yang pertama, perbuatan kita menentukan kebahagiaan atau penderitaan. Anda bayangkan melakukan perbuatan baik selama 3 bulan selama wasa menyebabkan ya Perdana Menteri, pangeran, semua lahir di alam surga untuk masa rentang waktu Buddha yang begitu panjang. Sama, pembuat kejahatan 3 bulan juga, korupsi ya. Apalagi nanti kalau orang lagi susah COVID begini, terus dikorupsi lagi. Aduh, bagaimana ya, Bante gak kebayang. Nah, korupsi. Kemudian mereka lahir di alam neraka untuk jangka waktu juga yang panjang. Nah, sehingga kita melihat bahwa hati-hati dengan perbuatan kita. Ya, apapun yang kita lakukan berefeknya sangat panjang. Yang kedua adalah kita melihat ketika di zaman Buddha Kassapa, makhluk-makhluk yang memiliki sanak famili yang melakukan pelimpahan jasa kepada keluarganya mampu untuk terbebas daripada penderitaan. Sedangkan makhluk peta, saudara dari yang melakukan tadi kejahatan, saudaranya tidak melakukan pelimpahan jasa, jadi bagaimana? Nunggu, ya kan? Nunggu budaya akan datang. Nunggu Bimbisara. Bimbisara di mana? Masih di surga, belum bisa melakukan kebajikan. Nunggu nanti lagi ya. Nah, jadi itu. Ya, jadi kita melihat bahwa pelimpahan jasa sangat penting untuk saudara-saudari kita, bukan untuk bukan tidak penting, berarti ini sangat penting untuk menolong mereka yang sedang menderita. Sehingga yang ketiga adalah dari cerita ini, ketika Anda berbuat baik, fokuslah saat pelimpahan jasa. Ya, jangan seperti Raja Bimbisara tadi, ketika sudah melakukan perbuatan baik dia lupa. Ya, ndak fokus, lagi mikir Sang Buddha mau tinggal di mana nanti malam ya. Kalau zaman sekarang lagi pelimpahan jasa malah sibuk ya, selfie, lagi di wihara. Kadang-kadang para Bante lagi pelimpahan jasa, lagi sibuk check in, lagi di wihara, biar orang bilang oh rajin ya pergi wihara. Nanti yang dapat pelimpahan jasa bukan makhluk peta yang kita punya saudara, tetapi yang dapat pelimpahan jasa adalah teman-teman kita di IG sama Instagram. Wih, rajin dia ke wihara. Ya, jadi ketika kita melakukan pelimpahan jasa, yang harus kita lakukan adalah kembangkan cinta kasih. Lihat kembali empati di dalam diri kita. Lihat kembali yang mau kita tolong. Yang tadi Bante sudah cerita. Kita bayangkan mereka yang sedang menderita karena COVID misalnya, yang penuh ketakutan, kecemasan, kesepian, sedih, dan seterusnya. Nah, mereka-mereka inilah yang kita fokuskan saat kita melakukan pelimpahan jasa nanti. Ya, jadi ini mungkin gambaran atau renungan singkat dari Bante. Ya, kalau ada pertanyaan, ya dipersilakan. Terima kasih.
Ya, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung tulis di kolom komentar melalui YouTube ataupun Facebook. Atau sudah mengerti semua ya? Ya karena sudah pernah ulang, sudah pernah tahu Bante. Jadi sudah mengerti ya bagus. Kalau sudah mengerti, kita dengan pengertiannya kita semangat di dalam kebajikan, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya Bante juga selama pandemi ya, kita melakukan Bante melihat banyak juga umat yang menjadi tambah rajin ya, tambah semangat ya di dalam Anda melakukan kebajikan ya. Lebih hari Bante lebih senang. Sekarang kalau biasa dulu-dulu ya, Bapak Ibu harus tahu, dulu waktu pertama kali saya ingat kita kebaktian seperti ini dan kemudian hari meditasi ya. Yang Bante lihat kalau hari meditasi kan biasa Bante ada operator kan, saat ini sama Andreas, dulu sama Willy. Willy bilang, Bante nggak ada yang nonton. Kalau meditasi nggak ada yang nonton. Oh kenapa nggak ada yang nonton? Nggak tahu Bante katanya. Oh iya, mungkin umat-umat lagi sadar ya, sadar lagi bobo. Nah sekarang ketika bermeditasi, mereka suka lapor, oh Bante ada 70. Oh berarti bagus ya, berarti ada 70 yang punya keyakinan untuk berbuat baik dan mendapatkan manfaat dari situ. Nah jadi itu adalah momen berharga di dalam hidup kita untuk kita melakukan perbuatan baik ya, perbuatan baik dan perilaku-perilaku yang baik di dalam diri kita sendiri. Oke, kalau misalnya belum ada pertanyaan, gak apa-apa. Nanti kita tutup. Kalau ada pertanyaan susulan, nanti kita akan jawab hari Senin ya. Oh ada, silakan. Sebentar. Oh, kan kemarin ya dari Indra Kurniawan, Hasidelek lama, seberapa besar manfaat dari melakukan pelimpahan jasa? Diakhiri doa kita. Baik, ini Bante lihat dari Ci Fungli ya. Apakah saat pelimpahan jasa semua makhluk dapat menerima kesejukan air parita? Apakah ada yang tidak menerima? Mengapa? Ya, jadi apakah ada yang menerima atau tidak menerima kembali lagi tergantung daripada karma ya masing-masing daripada makhluk-makhluk ini Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa bilang bahwa kita mampu untuk menolong mereka semua. Karena kenapa? Keterbatasan daripada karma baik kita sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, keterbatasan daripada tingkat-tingkat kesucian yang kita lakukan, yang kita capai. Semakin tinggi orang. Yang ketiga adalah dari konsentrasi ya. Yang pertama kebajikan. Karena kita melakukan kebajikan yang tidak besar, cuma yang biasa-biasa saja, maka jasa kebajikan juga masih terbatas ya. Jasa kebajikan juga masih
terbatas. Maka itulah kadang-kadang kita melihat ada bait-bait doa, misalnya Patidana atau Etawata atau di dalam Mahayana juga ada satu syair untuk pengembangan jasa. Nah, ini untuk apa? Untuk karena kebajikan kita kecil, untuk memperbesar kebajikan ini diperlukanlah jasa pengembangan jasa, yaitu dengan doa-doa khusus. Ya, kalau kita di sini kita menggunakan dari Yang Mulia Santidewa untuk di dalam doa dedikasi Anda akan baca nanti. Nah, doa-doa ini adalah doa-doa yang diarahkan untuk menambah jasa kebajikan yang kita lakukan, ya. Nah, kemudian juga yang kedua tergantung daripada kesucian pencapaian yang dilakukan oleh yang berbuat kebajikan maupun yang mendoakan. Kalau misalnya kesucian ini belum tercapai maksimal, maka belum tentu juga bisa menolong dalam jumlah yang banyak, ya, karena terbatas. Yang ketiga adalah mengenai kesucian. Ketika waktu Bante belajar, ya, tentang sur, kemarin Lama sempat bilang tentang sur puja itu adalah smoke offering, ya. Smoke offering itu adalah satu praktek, ya, di mana untuk memberikan persembahan makanan kepada makhluk-makhluk yang tidak beruntung, ya, terutama yang tidak didoakan, yang ya berada di alam-alam menderita. Nah, saat melakukan sur offering ini, ya, biasanya kita diminta untuk merubah diri kita di dalam praktek untuk diubah menjadi Avalokiteswara Bodhisattva, ya. Tentunya ini di Theravada itu nggak ada praktek ini, ya. Ini ada di Tibetan Buddhism, ya. Bante pernah belajar ini. Nah, jadi kenapa harus diubah ke sana? Karena kita manusia biasa yang belum punya kesucian, kita nggak bisa tolong mereka. Oleh karena itulah dengan memvisualisasikan diri seperti Kuan Im, maka di situ bisa lebih maksimal di dalam melakukan persembahan atau pemberian smoke offering ini. Yang ketiga adalah kita tahu kesucian berasal dari konsentrasi, ya. Salah satu dasar adalah konsentrasi. Nah, sehingga konsentrasi yang kuat mampu menjangkau begitu banyak makhluk. Sedangkan konsentrasi yang tidak kuat maka akan susah juga untuk menjangkau makhluk-makhluk, ya. Kita melihat aja cerita daripada Raja Bimbisara tadi, ya kan? Ketika dia tidak konsentrasi, walaupun Buddha di depan dia, ternyata tidak mampu, ya, karena yang melakukan kebajikan yang harus memiliki konsentrasi, ya. Kita melihat kasus dari Bimbisara, ya. Sang Buddha di depan, tetapi dia sendiri yang tidak konsen sehingga pelimpahan jasa tidak maksimal. Nah, jadi di sini tiga hal yang Bante rasa berpengaruh di sini, ya. Terima kasih Cifung Li. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Yulia. Selamat malam Bante, izin bertanya. Bante, apa yang harus kita lakukan ketika kita baru saja ditinggalkan oleh saudara kandung kita, tapi kita selalu merasa dibayangin olehnya, dan seperti kita sering mengobrol dan menyayangkan kenapa dia meninggal. Tidak ada pesan sesuatu. Apakah yang harus saya lakukan Bante untuk bisa menerima kenyataannya? Dia telah meninggal. Makasih Bante, Namo Buddhaya. Ya, baik, Ci Yulia, ya. Jadi ketika kita punya teman atau sahabat, dalam hal ini juga keluarga kita yang meninggal, terus apa yang kita lakukan, ya? Apalagi nggak ada pesan, ya, nggak ada pesan. Yang pertama biasanya
karena kemelekatan kita, karena kemelekatan, kenapa Bante bilang daripada kata kemelekatan? Karena kemelekatan ini banyak aspek. Salah satu aspek adalah cinta, sayang. Ya, ini adalah aspek daripada kemelekatan. Nah, karena kemelekatan inilah yang menyebabkan sebenarnya kita belum ikhlas melepas. Ya, makanya kadang-kadang orang bilang melepas itu susah. Bante bilang iya, ya, itu sangat susah, nggak gampang. Kita bilang melepas gampang, susah. Ya, kami juga sebagai anggota sangha waktu awal-awal juga, ya, sebagai dari umat menjadi Bante itu susah banget, ya, untuk melepas, ya. Nah, jadi hal yang sama Bante rasa ketika Bapak Ibu kehilangan saudara-saudara yang Anda kasihi, ya. Bante rasa hal yang sama karena itu kemelekatan keluarga itu sangat kuat, apalagi mungkin ini orang yang dekat sekali. Jadi apa yang kita harus lakukan? Pelan-pelan kita, kalau kita sayang mereka, kalau kita cinta mereka, lakukan kebajikan untuk mereka. Sekarang hari ini Bapak Ibu melakukan kebajikan adalah sangat-sangat gampang, ya, walaupun dalam masa pandemi sangat gampang. Kenapa? Anda bisa ikut, ya, cara belajar Dhamma dimanapun Anda bisa ikut, ya. Ketika Anda belajar Dhamma, ya, misalnya Anda ikut chanting seperti ini atau Anda dengarkan rekaman ceramah yang lain, itu sudah berbuat baik. Ini yang harus kita tahu. Tetapi yang harus kita sadari juga ketika kita melakukan seperti ini, kita konsentrasi penuh sehingga kebajikan yang kita buat itu penuh. Yang kedua, Bante juga selalu pesan kepada Bapak Ibu untuk bikin PR. PR ini apa? Anda melakukan celengan setiap hari. Kalau sudah penuh, Anda bisa dana ke wihara manapun, ya. Jadi Anda bertekad setiap hari. Sebelum kita melakukan aktivitas, bertekad, semoga hari ini saya berdana untuk wihara. Isi 100 perak nggak apa-apa, isi, yang penting rutin. Anda isi 100 perak, Anda isi, saya berdana untuk wihara. Wihara apa? Mana aja, ya. Bukan saya suruh Anda berdana, melakukan kebajikan, terus kirim ke Cetya Panyasika. Enggak, kemana aja Anda bisa lakukan, Anda lakukan. Bagus untuk Anda. Anda ambil dana Anda, kemudian Anda isi. Setelah Anda berdana, di dalam hati bertekad, semoga jasa kebajikan ini melimpah untuk misalnya adik saya, saudara saya. Itu juga bisa. Nah, kemudian di hari Uposatha, Anda bisa berlatih sila. Ya, apalagi kita sekarang lagi PPKM, banyak dari Anda yang work from home. Ya, oleh karena itu kesempatan kita melaksanakan melatih sila dari rumah. Ini kesempatan besar yang kadang-kadang kita selalu lupakan. Berikutnya, kita banyak sekali waktu yang harusnya kita convert ke arah yang produktif. Seperti apa? Ketika Anda work from home, otomatis biasanya Anda mesti bangun jam 5, macet 2 jam sampai di kantor jam 8. Kita sekarang hemat 2 jam. Macet nggak? Enggak. Ya kan? Cuma buka laptop, selesai kerja. Berarti ada 2 jam kesempatan untuk berbuat baik. Apakah itu baca parita, apakah itu meditasi, 2 jam. Pulang kerja jam 5 sampai jam 7 biasa sampai rumah, 2 jam lagi macet. 2 jam lagi ini kita saving buat kebajikan kita. Rugi di mana Bapak Ibu? Ini kesempatan kita. Bante nggak bilang Anda melakukan kebajikan saat Anda jam kerja. Tetapi kita bisa memanage waktu kita. 2 jam macet kita pakai, 2 jam perjalanan pulang dan pergi kita bisa pakai. Karena kita saat ini dalam posisi work from home, ini kita bisa gunakan waktu-waktu begini, ya, sebagai praktek Anda. Apakah Anda mau baca parita? Bante saya nggak bisa meditasi, ya baca parita singkat-singkat boleh. Kemudian di kesempatan hari ini, mungkin bagi Bapak Ibu yang punya kesempatan lain seperti banyak wihara yang membuat acara
baca parita untuk orang sakit, orang meninggal, ikut ya. Kita lagi kesempatan, oh nggak ngapa-ngapain, ikut. Buat apa? Buat kebajikan. Selalu dibilang, saya pernah dengar satu suhu siapa lupa, Chung Kai-se kalau nggak salah ya, di Taman Anggrek itu beliau pernah bilang waktu Bante masih umat, satu umatnya di Singapura sangat-sangat susah. Suhu cuma pesan, kalau lu ada waktu pulang kuliah, lu pergi ikut orang ke rumah duka. Nggak boleh terima dananya, cuma bantu baca parita. Bantu, apa orang bilang, cokong tek ya. Pergi berbuat baik. Nah, pergi ke rumah duka, sembayang. Ya, nggak usah, jangan ambil angpaunya, cuma pergi sembayang. Dan beberapa tahun dilakukan seperti itu. Ya, karma baiknya menjadi banyak. Dan sekarang sudah punya ya, kalau nggak salah punya rumah, punya apartemen di sana ya. Nah itu adalah hasil daripada berbuat baik. Kita jangan ambil hasilnya, tetapi kita ambil momennya. Jangan selalu perbuatan baik kita ingat oh hasilnya begini. Jangan, ambil momennya saja. Saya ada kesempatan bikin, Nggak usah mikir nanti mau dapat ini, nggak usah. Itu bonus. Ya, tetapi bikin dulu, jangan mikir bonus dulu ya, bikin dulu. Nah jadi ini yang kita perlu lakukan selama masa, terutama 49 hari ya. Ketika Anda berbuat baik untuk dia, bukan tidak mungkin dia ada dengan kita. Kalau dalam masa 49 hari dan memiliki hubungan karma yang baik dengan Anda ya, pasti dia ada dengan kita. Oleh karena itulah Anda berbuat baik yang rajin, nggak apa-apa. Dia nanti ada dengan kita, dia dengar kita, dan seterusnya ya. Jadi kalau cerita-cerita begini, dia pasti datang dan seterusnya. Ini baru cerita lucu nih, baru beberapa hari ini juga sama. Ya di wihara, yang jaga wihara juga bilang ada yang datang. Saya bilang, oh bagus ya, biar kamu nggak malas, nggak tidur lama-lama ya. Biar kalau diketok cepat bangun. Oke, dan ini yang kita perlu lakukan ya Ci Yulia ya. Jadi jangan sedih, tetap kita semangat di dalam kebajikan. Semakin kita sedih, semakin kita menyesal, semakin kita pusing, semakin kita mungkin ya stres, sedih dan sebelumnya, dia juga akan begitu. Dan kalau masalahnya dia sudah dalam kondisi yang tadi Bante cerita di awal tidak baik, kemudian dia ikutan Anda sedih lagi, maka ini akan mempersulit dia untuk mendapatkan istilahnya kehidupan yang akan datang ya. Oleh karena itulah kita yang sudah belajar agama Buddha, kita harus sudah nggak ada ya sedihlah 1-2 hari. Habis itu berbuat baik. Setiap Anda sedih ingat dia berbuat baik. Setiap Anda sedih ingat dia berbuat baik. Itu aja ya, terima kasih. Baik Bante, selanjutnya ada pertanyaan dari Citra Teks. Selamat malam Bante, pelimpahan jasa untuk makhluk yang tidak memiliki hubungan karma, hubungan keluarga, apakah mereka bisa menerima? Terima kasih Bante. Jadi kalau misalnya kita mendoakan makhluk yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan kita, hubungan keluarga yang lebih luas, ini lebih sempit ya. Hubungan keluarga misalnya kita dengan leluhur kita, tetapi yang lebih sempit adalah kita misalnya dengan lebih luas sedikit hubungan karma, misalnya teman sekolah dan seterusnya ya. Kalau misalnya hubungan itu tidak ada, pelimpahan jasa akan lebih susah. Kenapa? Sekarang Bante bilang, ketika para biku membacakan doa pelimpahan jasa, biasanya kita harus mendoakan yang kita ingat, yang kita kenal, ya. Betul nggak? Kalau misalnya kita nonton di TV,
terus banyak yang lagi dimakamkan apa. Anda kepikiran nggak itu namanya siapa atau apa? Jarang. Karena jarang, pada akhirnya kekuatan konsentrasi kita belum sampai ke sana. Ada barrier, ada batas. Ya, makanya di dalam setiap Anda bermeditasi, Bante selalu upayakan, ayo doakan orang yang Anda kenal, orang yang Anda benci, dan Anda yang netral. Karena kenapa? 3 ini adalah barrier, adalah batas. Ya, banyak dari kita yang mau doakan yang kita kenal aja. Yang musuh ngapain dia doakan? Sudah pergi ya udah biarin aja. Padahal kita kenal juga, ya kan? Tetapi itu sudah pergi, syukur, sudah nggak ganggu gua ya, bagus. Padahal kalau dia musuh Anda juga tetap dia ganggu, malah lebih parah ya. Sekarang sudah nggak bisa lihat. Ya, jadi itu adalah barrier. Nah, ketika batas-batas ini kita cabut, maka kekuatan cinta kasih kita lebih sampai, ya. Tetapi karena kita masih dalam latihan, kita belum memiliki cinta kasih yang murni kepada semua makhluk, maka sekarang yang Bante bisa jawab adalah masih sesuai dengan kondisi ikatan karma yang ada dengan kita, yang kita bisa tolong. Selain itu masih bisa, tetapi agak susah. Susah kenapa? Karena batasan-batasan yang ada bukan sebenarnya di dalam doa, tetapi batasan-batasan ini kembali lagi pada diri kita sendiri. Ya, karena kita masih memilih di dalam pelimpahan jasa itu. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Meilaninia. Selamat malam Bante, apakah kata semoga semua makhluk berbahagia itu sebagai pelimpahan jasa juga? Apakah sama? Terima kasih Bante. Ya, baik Cimeilani, apakah sama? Ya, jadi kalau misalnya semoga semua makhluk berbahagia itu adalah yang universal, ya itu yang universal ya, kita mengharap kepada semua makhluk. Nah, jadi ini adalah doa yang universal, pelimpahan jasa yang lebih, kalau misalnya kita di dalam doa yang kita harus lakukan, misalnya ada keluarga kita yang meninggal atau siapa, nah lebih bagus di dalam periode yang mungkin 49 hari, lebih bagus kita melakukan pakai nama. Ya, pakai nama yang meninggal sambil kita bayangkan dia. Nanti ini penjelasan ini ada di dalam Tirokuda Sutta, mungkin di bait-bait, beberapa bait nanti setelah yang tadi Bante cerita ya. Jadi kalau kita bilang semoga semua makhluk berbahagia, itu juga doa, itu juga bisa pelimpahan jasa, tetapi lebih global begitu ya. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Tris Sarima. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya, dari manakah kita mengetahui mendiang terlahir di alam berbahagia atau di alam menderita? Apakah seperti yang Bante tadi katakan, kalau kita kita doa terasa capek, berarti mendiang masih menderita. Terima kasih Bante. Ya baik, jadi bagaimana tahunya ya? Bagaimana tahunya Bante sendiri nggak tahu. Ya Bante sendiri nggak tahu. Cuman beberapa kasus yang akhirnya saya ambil kesimpulan pribadi ya, karena Bante nggak bisa lihat. Ya, kalaupun bisa lihat nggak boleh kasih tahu ke Anda. Ya, karena itu secara winaya nggak boleh. Tetapi beberapa kasus kalau misalnya dulu ketika Bante ke rumah duka, kemudian yang meninggal misalnya ya maaf kecelakaan, bunuh diri ya, yang matinya nggak wajar, biasanya itu ketika kita pulang akan sangat lelah ya, kayak bukan begini Bapak Ibu, jangan pikir Bante bilang capek baca doa ya, bukan.
Jadi feelingnya setelah balik itu agak berat ya, kita bilang agak lebih rasa capek ya. Lebih capek gitu ya. Bukan kita bilang baca paritanya capek, bukan ya. Jadi jangan salah pikir Bante ini malas baca parita, bukan. Doanya sama, cuman feelingnya lebih berat ya, lebih capek lah, kita bilang lebih apa, karena mungkin yang meninggal mungkin seperti apa ya, membutuhkan mungkin energi atau membutuhkan apa, ini yang Bante belum tahu ya, Bante nggak tahu ininya. Nah jadi ya ini yang Bante maksud ya, karena kalau berdasarkan pengalaman yang meninggal yang kasusnya begitu ya, itu feel-nya sama. Nah kalau di sini masalahnya bukan cuma satu yang meninggal ya, sampai Andreas di sini pusing tuh Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kalau dia print foto dia bilang mudah-mudahan ini yang terakhir. Ya. Kenapa? Saking banyaknya. Di sini mungkin foto kalau kita hitung foto aja yang di masa 49 hari 80% foto di sini mungkin ada sekitar 100 lebih ya, mungkin ada sekitar 100 lebih. Jadi 80 orang adalah COVID. Dan 80 orang ini mendiang ya, yang ada fotonya, yang lain Bante nggak tahu ya. Tapi kalau masuk nama semua sudah dari Panyasika dan Damadipa sudah lebih dari 1.200. Dari 80 orang saja yang COVID kita tahu tidak ada yang bisa doakan mereka ya, tidak ada yang mendampingi mereka ketika mereka sakit. Tidak ada yang di samping mereka kalau misalnya di masa normal ada Bante yang datang atau siapa. Tidak ada. Dan kondisi kamar tidak memungkinkan untuk mereka santai. Mereka lihat kiri kanan penuh ketakutan. Lihat suster yang biasanya pakai baju yang bagus, sekarang bagaimana? Pakai APD yang lengkap ya. Cuma lihat mata aja. Penuh ketakutan. Nah, jadi Bante rasa karena penuh ketakutan ini, penuh ketakutan ya, terutama rasa takut, khawatir, ya putus asa. Nah ini semua yang menyebabkan akumulasi. Nah sehingga di dalam setelah biasanya baca doa, nah itu agak-agak lebih capek maksudnya ya, karena itu. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Oi Hanes Wijaya. Izin bertanya Bante, pelimpahan jasa yang kita berikan pada leluhur apakah akan menjadi sia-sia apabila leluhur kita ternyata sudah dilahirkan ke alam yang lain yang lebih baik dari alam neraka atau setan kelaparan? Mohon pencerahannya Bante. Ya baik, jadi apakah pelimpahan jasa itu manfaatnya ya, kok Pak Oi ya, manfaatnya lebih banyak bagaimana? Betul, manfaat lebih banyak daripada doa kita adalah kepada mereka yang sedang menderita. Ya, kepada mereka yang sedang menderita. Karena kenapa? Yang harus kita tahu bahwa doa pelimpahan jasa termasuk di dalam praktek dana. Ya, mengapa dikatakan pati dana? Termasuk di dalam praktek dana, patanu mo dana. Itu adalah praktek daripada dana, memberi. Jadi kita memberi kebahagiaan kita dari doa, kita memberi ketenangan kita dari doa kepada makhluk-makhluk yang membutuhkan ini. Makanya ini adalah sebagainya salah satu praktek berdana dengan kita melakukan pembacaan doa dan pelimpahan jasa. Nah, jadi kalau kita melihat dana secara umum akan lebih efektif kepada mereka yang sudah punya atau yang belum punya. Tentunya dana akan selalu efektif kepada mereka yang kekurangan. Orang kurang beras kita kasih, bermanfaat. Ya kan? Orang butuh orang butuh makan kita langsung kasih, bermanfaat.
Jadi sama dengan doa kita. Kita kasih kepada yang bermanfaat. Nah, jadi Bapak Ibu, ibarat kata, kalau kita, Bante selalu ulang, kalau kita punya air minum, ya aqua, kita kasih kepada misalnya bos Anda. Bos ini aqua, paling dia bilang, oke, makasih. Tetapi aqua yang sama, kalau kita kasih kepada orang susah, misalnya yang lagi nyapu jalan, ya, yang lagi ngumpulin sampah kita kasih, dia mungkin belum makan, belum minum, dia akan ingat, misalnya ini tadi yang kasih saya orangnya begini ya, dia akan ingat. Nah, jadi mana yang lebih bermanfaat adalah ketika mereka yang lahir di alam-alam rendah, ya, mungkin alam peta, alam asura, neraka. Nah, mereka akan mendapatkan lebih banyak daripada yang ada di alam dewa. Kalau mereka yang sudah lahir di dewa, kita kasih air putih misalnya, dia bilang saya di sini lebih enak dari yang kamu kasih, tapi kamsia tetap, ya. Makanya kadang-kadang kalau Bapak Ibu sembayang bawa buah apel ke dewa, kemudian Anda bilang nanti jangan lupa ya kasih saya hoki lai-lai ya. Dewa bilang nggak butuh, cuma kasih buah apel, saya di surga lebih banyak, lebih enak dari situ. Ya, jadi itu yang harus kita punya pola pikir ini kita ubah Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa sogok dewa karena yang kita sogok ternyata lebih rendah nilainya daripada yang dia punya di surga. Makasih. Pertanyaan selanjutnya dari Pungli. Izin bertanya lagi Bante. Saya mendapatkan mimpi salah satu saudara mamaku. Almarhum datang dalam sosok mimpi sosok gosong. Hitam tubuhnya penuh bintik-bintik cahaya, dan itu adalah percikan api dalam kegelapan. Dan minta bantuan, sepertinya menderita. Saya nggak bisa mendekat, terhalang samping kiri kananku ada jubah putih, menyuruhku pulang, ini bukan tempatmu. Apakah ini cuma mimpi bunga tidur? Mohon pencerahannya Bante. Ya baik, kalau misalnya yang seperti Cifungli lihat tadi, ya mungkin ini adalah makhluk yang menderita ya, makhluk yang sedang menderita. Karena ketika kita mimpi, kalau yang Anda mimpi mendiang-mendiang ini di dalam kondisi yang baik ya, badannya baik ya, mukanya biasa-biasa saja, mukanya senang, nah berarti sudah jaminan ya. Bukan jaminan asli, karena kadang mimpi juga kan kita cuman bawah sadar kita, tetapi rata-rata mereka yang sudah kondisi seperti itu, mereka dalam kondisi yang bahagia, ya mereka dalam kondisi yang senang, sehingga ini sudah cukup baik, ya sudah cukup baik. Nah, jadi kalau yang Cifungli punya bayangan dari mimpi yang tadi, itu adalah kondisi yang kurang baik, ya sehingga saran Bante coba sering lakukan pelimpahan jasa, dan juga bisa kita mungkin doa atau minta sama yang mungkin keluarganya yang masih hidup, keluarga dekat, ya mungkin coba minta keluarga yang dekatnya, misalnya papa mamanya langsung untuk berbuat baik buat dia. Ya, mungkin ini, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Seni Salek. Selamat malam Bante. Di masa pandemi bagaimana bisa baca parita di rumah duka? Terima kasih Bante. Di masa pandemi jangan coba-coba. Ya Bante aja nggak berani pergi rumah duka kalau nggak benar-benar ini banget sih ya. Jadi jangan coba-coba pergi. Kita mau bantu orang, kita juga harus punya kebijaksanaan. Ya, bagaimana kebijaksanaannya? Ya ini kita bisa melalui Zoom, melalui YouTube atau Facebook. Nah dengan cara itu kan kita bisa berbuat baik. Ya jadi bukan yang Bante bilang, kita disuruh Bante cokongtek ya ke rumah duka. Nanti besok rumah duka Jelambar rame pada kesana semua. Bukan begitu ya, maksudnya kita baca doa dari online tetap ya. Karena kan semua wihara rata-rata sudah bikin online. Jadi
jam mana yang Bapak Ibu bisa ikut ya silakan ya berbuat baik di situ. Ya, demikian Ciseni, terima kasih. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan, Bante. Oke, Oh, baik. ada Bante, ada yang baru Bante. Oke. Maaf Bante. Ada dari Weni Weriana. Malam Bante, kalau habis ke rumah duka, hampir rata-rata tiap pulang itu terbayang terus bayangan orang yang meninggal tersebut sampai bisa 1 bulan lebih, dan kadang nggak sengaja terlihat mayat yang belum tertutup rapat. Itu biasa, kenapa ya Bante? Terima kasih, selamat malam. Ya baik, jadi mungkin ini untuk pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu ya. Karena kita di Manado sudah 10:30 dan besok pagi harus kebaktian lagi. Baik, jadi Civeni ketika misalnya sering ke rumah duka, kalau ke rumah duka kemudian melihat yang ya mayat kadang-kadang kebawa ya. Kadang-kadang yang kita biasa lihat itu adalah biasanya orang yang kita kenal. Ya, karena kenapa? Kita kenal kemudian kita mungkin masih dalam keadaan yang kaget dia meninggal. Nah, sehingga mungkin masih kebayang ya. Mungkin masih kebayang. Yang kedua adalah kalau misalnya kita sering seperti ini, Bante sarankan untuk tidak ikut menabur bunga, kecuali keluarga kita mau nggak mau kan. Tapi kalau misalnya Anda sering kebayang, ya itu jangan, maksudnya jangan ini ya, maksudnya kalau belum tutup jangan ini, jangan pergi jangan lihat langsung seperti itu ya. Kalau kami para Bante juga sering ya, tetapi kalau kami biasanya ketika biasa kita lihat, apakah Bante ingat? Biasa ingat. Ya kita juga biasa ingat, cuman ya sudah, itu kan sudah orangnya sudah nggak ada, dan yang penting jaga pikiran ketika kita misalnya lagi bengong, terus Anda ingat, misalnya Anda ingat si A lagi itu, misalnya begitu lagi di peti atau apa, ya sudah di dalam hati ya semoga si A berbahagia, bebas dari penderitaan, ya semoga dapat jalan yang baik. Nah jadi kita dalam hati begitu aja ya, jadi jangan jadikan itu sebagai ketakutan atau traumatik yang baru ya itu. Dan Bante rasa juga karena mungkin sebagai umat kurang biasa melihat ya, kurang biasa pergi, jadi punya ketakutan sendiri ya. Kalau kami para Bante sudah mau nggak mau ya, takut juga mau nggak mau ya. Kadang-kadang dulu kalau kadang-kadang dulu Bante kadang-kadang iseng ya, pernah saya suatu saat saya iseng, ini kalau orang mati sama orang hidup bedanya bagaimana. Jadi lagi formalin terus Bante pegang-pegang tangannya, oh kalau mati begini doang ya jadinya. Karena iseng, maksudnya iseng bukan tetapi penasaran ya, kalau kita mati nanti rasanya bagaimana. Nah, jadi Bante juga pegang tangannya ya, oh dingin-dingin begini doang ya. Jadi karena kami sudah sering melihat, jadi kami ketakutan masih punya, tetapi sudah karena sudah sering ya. Tapi karena mungkin umat yang Anda jarang-jarang mungkin masih punya kayak ketakutan tersendiri ya. Terima kasih.